Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana sehat sahabat-sahabat sekalian, terutama guru seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah ya, kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara mengerjakan EDS melalui HP ya, dimana HP-nya itu terhubung pada satu jaringan atau satu WiFi ya di sekolah. Nah, pada video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan EDS di rumah masing-masing melalui HP dengan aplikasi offline survei ya. Nah, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara ketika sahabat-sahabat itu berada di sekolah ya, dimana sekolahnya sudah ada WiFi ya, sehingga servernya itu menggunakan WiFi di sekolah. Nah, di sekolah pun tanpa kita menggunakan laptop ataupun komputer PC itu ya, kita bisa menggunakan HP untuk mengerjakan EDS itu sendiri ya sahabat-sahabat. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya, atau sahabat-sahabat tanyakan IP addressnya ke operator untuk WiFi yang digunakan di laptop server gitu ya, atau di laptop operator. Nah, sahabat-sahabat, kita cek dulu ya. Kita cek dulu di sini. Ya. Nah, di sini kita cek WiFi-nya ya. Nah, di sini WiFi-nya harus sudah aktif ya. Nah, ini. Kemudian diklik di sini ada properties ya. Nah, kemudian di sini kita cek di paling bawah kiri ya di layar. Nah, di sini ada IP4 ya. Nah, ada IP4 yang mana IP4-nya itu 192.162.168.5 ya. Nah, itu adalah IP server. Oke. Nah, kemudian sahabat-sahabat ya, kita tinggal buka aplikasi Google ya di sini, Google atau browser kita. Nah, kita di sini ketikkan ya, kita ketikkan ya. Kita ketikkan di sini 192.168.100.5 ya. Nah, titik 2 ya. Nah, tanyakan ya port dari EDS itu berapa ke operator ya sahabat-sahabat. Portnya itu adalah 1745 ya sahabat-sahabat ya. Nah, kalau sudah itu tinggal enter ya. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul tampilan EDS untuk ya. Jadi untuk mengerjakan di HP itu tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada email, kata sandi, kemudian tombol masuk, registrasi dengan Dapodik lokal dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu guru atau sahabat-sahabat itu bagaimana cara mengerjakan di sini? Ya, cukup Bapak Ibu memasukkan alamat email ya, alamat email dan kata sandi yang telah diverifikasi di sp.datadik.kemdikbud ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tahu, tanyakan langsung ke operator sekolah ya, yang mana yang mengolah untuk sp.datadik.kemdikbud ya. Nah, itu ya, contohnya saja misalkan di sini ya, saya contohkan satu orang guru di sekolah saya, namun sebelumnya ya di EDS servernya itu sudah dinyatakan bahwa guru itu sebagai
sebagai kandidat responden gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dijadikan sebagai kandidat responden itu ya tidak akan terhitung EDS-nya gitu. Makanya operator itu harus menentukan kandidat responden untuk mengisi EDS sekolah masing-masing gitu ya. Oke, ya. Misalnya di sini saya ada satu akun ya, misalnya saya masukkan ya, apu. Nah, misalnya apu.gallery@gmail.com ya. Di salah satu guru kami itu ada email ini yang telah terverifikasi dan passwordnya dimasukkan ya. Nah, jadi akun dan passwordnya itu sudah terverifikasi di sp.datadik.kemdikbud ya sahabat-sahabat. Oke, kalau sudah seperti itu sahabat-sahabat, kita tinggal klik masuk ya. Nah, sedang memproses. Nah, ini tampilan EDS yang baru ya, yang mana versi 2020 COVID-19 gitu ya. Nah, ini sudah ada seperti ini, sudah masuk. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita langsung klik di sini ya. Nah, di sini ada tombol baris 3, kita klik itu, kemudian kita ke kuesioner ya. Nah, setelah itu kita klik isi kuesioner. Nah, di sini akan muncul ya pertanyaan-pertanyaan berdasarkan standar SNP ya, dari mulai kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan yang lainnya gitu ya. Nah, kita mulai di poin A ya, di poin A kita klik lanjutkan. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan untuk poin A itu sejumlah 91 soal ya. Nah, itu kita baca baik-baik ya. Kita baca baik-baik. Nah, di sini ada keterangannya dulu, sebelum diisi ada keterangan. Berikan respon berdasarkan pengalaman dan kondisi real dengan memilih angka 1 sampai 7 pada sebelah kanan pernyataan. Semakin tinggi angka yang dipilih, yaitu angka 7, artinya kondisi pada pernyataan selalu dijalankan oleh sebagian besar siswa. Begitupun sebaliknya ya. Jadi kalau misalkan jawabannya 1, itu berarti sebagian besar tidak mengerjakan dengan semestinya. Oke, kita coba nomor 1 ya. Kita coba nomor 1. Pertanyaannya adalah gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19. Berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Nah, ini jawabannya adalah pasti nomor 7. Kita klik nomor 7 ya, itu. Nah, kalau sudah mengklik nomor 7 ya, sahabat-sahabat itu tinggal klik simpan ya. Nah, ada di tombol bawah itu ada klik simpan ya. Karena kalau tidak disimpan jawabannya itu tidak akan tersimpan gitu ya. Klik simpan. Nah, di sana ada notifikasi jawaban berhasil disimpan. Oke. Nah, untuk melanjutkan ke nomor 2 ya, di sini ada tanda panah ya. Di sini ada tanda panah, kita klik tanda panahnya yang ke arah kanan. Klik. Ya. Nah, itu nomor 2 dari 91. Artinya itu kita berada di nomor 2. Nah, soalnya adalah gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19
mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain? Nah, ini jawabannya adalah 7 ya. Nah, setelah jawabannya diklik, maka kita simpan lagi ya. Nah, tuh kalau misalkan ya sudah selesai 91 soal dan disimpan, kita masuk ke poin yang B ya. Kita masuk lagi ke kuesioner misalnya ya. Nah, itu ya. Nah, ke kuesioner atau kita mau merekap hitung dulu ya. Apakah tadi jawaban yang saya simpan itu tercover atau tidak? Kita hitung rekap kemajuan. Nah, klik hitung rekap kemajuan yang ada di bawah persen 0,0% ya. Nah, itu sudah. Nah, di sana terlihat ya progres pengisian Anda adalah 0,6% gitu ya. Jadi baru 2 soal itu ya di poin A. Nah, 0,6 ya. Kita dilihat di sini ada kompetensi lulusan progres pengisian 3%, 2 dari 91 ya. Jadi pengisian sahabat-sahabat itu tidak akan hilang. Nah, kalau misalkan poin A sudah beres, kita masuk ke poin B dan kita klik lagi yaitu lanjutkan ya. Nah, kita bisa melihat di sini soalnya ada berapa ya. Ada berapa? Ada 99 untuk poin B, ada 166 untuk poin C, ada 49 untuk D, dan ada poin poin E itu ada 93 soal gitu ya. Kalau sudah selesai poin A, maka kita lanjut ke poin B. Apakah bisa diacak? Bisa ya sahabat-sahabat. Kalau misalkan mau ngisinya yang nomornya paling sedikit dulu, misalkan bagian D ya ada 49 soal, misalkan klik lanjut ya. Nah, nih ya, ini soalnya sahabat-sahabat ya, 1 dari 49. Ketercakupan karakteristik kompetensi berikut dalam melakukan penilaian kompetensi sikap siswa Anda selama masa darurat COVID-19, perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini jawabannya adalah 7 ya. Nah, kita simpan ya. Oke. Nah, kalau sudah disimpan ya, itu jadi tidak 1 hari pun itu tidak masalah, beres kalau mengerjakan seperti ini ya. Nah, karena jawaban sahabat-sahabat itu tersimpan dan bisa dilanjutkan besoknya lagi dan besoknya lagi gitu ya. Nah, kita cek di sini sekarang di kuesioner tadi, isi kuesioner, klik lagi ya. Nah, ini kan baru 0,6, barusan sudah 1 saya isi misalnya ya. Kita hitung lagi rekapnya, sudah berapa kemajuan kita gitu ya. Nah, sudah 1,2%, artinya 2 soal terisi di poin A dan 1 soal ini di poin D ya. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah misalkan mau berhenti dulu ya. Nah, kita keluarkan dari sini ya, lalu klik ke keluar ya. Nah, itulah sahabat-sahabat ya sekalian.